Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tanggalkan setiap bebanmu yang ada saat ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya yang agung dan mulia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik bagi kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
Tuhan, kuasa-Mu sangat-sangat besar bagi kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasanya sangat besar. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan puji-pujian kita, mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima setiap puji-pujian kami. Karena Engkaulah yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak untuk setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari naikkan puji-pujian kita, sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang hidup, yang berkuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan
berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menerangi hati kami, sehingga kami dalam kehidupan kami dituntun selalu oleh Roh-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, menolong kami dalam sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Setahun pandemi telah menghantam dan mengguncang berbagai aspek kehidupan kita. Ada banyak rencana-rencana, ada banyak impian-impian kita yang akhirnya berubah arah atau bahkan mungkin akhirnya sama sekali tidak bisa dilakukan, atau dengan kata lain menjadi gagal. Tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita rancangkan dan impikan. Bahkan wabah sampar yang melanda ini
merasuk ke dalam batin, ke dalam kondisi, emosi dan pikiran kebanyakan kita, kebanyakan orang. Sehingga kemudian akhirnya ketika seseorang tidak mampu untuk menghadapi dan mengelolanya, apa yang terjadi? Kita bisa melihat, saya mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh PDS KJI. Di situ kita akan melihat bagaimana pada akhirnya nampaknya tidak semua orang bisa menjadi seorang penakluk. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan, berbicara mengenai menjadi seorang penakluk, menjadi sang penakluk. Menjadi sang penakluk berarti ada sesuatu yang dilewati, ada sesuatu yang dihadapi, ada situasi dan kondisi yang ditaklukkan. Dan kalau mengutip survei yang dilakukan oleh PDS KJI ini, apa itu PDS KJI? Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan mengambil sampel kurang lebih 3.000 responden yang menjadi sampel, melihat seperti apa respon emosional dan kondisi psikologis masyarakat Indonesia di tengah-tengah situasi wabah sampar yang sedang melanda ini. Dan ini hasilnya, 69% mengalami berbagai masalah psikologi secara umum. 68% mengalami kecemasan atau anxiety. 77% mengalami trauma-trauma secara psikologis. 67% mengalami depresi. Dan 49% orang-orang yang mengalami depresi bahkan berpikir mengenai kematian. Bahkan ada yang kemudian melakukan bunuh diri. Karena tantangan, situasi, dan kondisi yang ada pada hari ini. Sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi ini sehingga kita bisa menjadi penakluk yang bisa melewati situasi ini dan akan menjadi kesaksian di dalam sejarah. Keturunan kita nanti akan mengingat kita yang hidup hari ini, yang mengalami situasi ini. Dan pertanyaannya, memori seperti apa yang akan kita ingat? Memori seperti apa yang akan diingat oleh keturunan-keturunan kita selanjutnya saat kita menghadapi situasi ini? Mari kita akan melandaskan perenungan kita pagi ini dengan membaca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini sebagai pengingat bagi kita. Di dalam situasi ini, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya yang seperti apa di tengah-tengah situasi ini. Roma 8 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh, sang penakluk, seorang tokoh dari perjanjian lama. Dari tokoh ini kita akan melihat bagaimana menghadapi tantangan, situasi dan kondisi hidup di luar harapan dan impian kita. Namun bagaimana kita bisa menjadi penakluk di tengah-tengah situasi tersebut. Kita akan belajar dari Daniel pada pagi hari ini. Kalau kita melakukan asesmen terhadap kehidupan Daniel, di sini kita akan melihat beberapa aspek dari kehidupannya. Mungkin bagi orang-orang yang masih muda akan melihat Daniel sebagai sosok seorang pemuda panutan, a role model. Mengapa? Dia dari latar belakang keluarga berada, kaya, tampan, dari keluarga berdarah biru, bangsawan, seorang yang cerdas, seorang yang rohani. Jadi sebagai orang muda akan melihat Daniel ini adalah paket komplit. Darah biru, kaya, cerdas, rohani, gagah dan tampan. Kurang apa lagi? Komplit. Bagi seorang pemimpin akan melihat Daniel ini sebagai seseorang yang bekerja keras, seorang pekerja yang rajin, seorang yang berintegritas, seorang administrator yang ulung, dan seorang penasehat yang hebat.
Bagi rohaniwan akan melihat Daniel ini sebagai seorang pendoa syafaat yang militan. Seorang prayer warrior. Seorang pendoa syafaat yang militan dan tekun. Namun semua kita melihat karakteristik ini semuanya benar. Namun di balik semua itu kita bisa merangkumkan dan kita bisa mengatakan bahwa Daniel adalah sang penakluk. Daniel adalah seseorang yang menaklukkan situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Kalau kita melihat situasi seperti apa dan kondisi seperti apa yang dihadapi oleh Daniel, sehingga bisa dikatakan dia adalah seseorang yang lebih dari pemenang. Seperti nats yang kita baca tadi. Kalau kita melihat latar belakangnya, kalau kita melihat dalam Daniel pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6, di situ menunjukkan bahwa Daniel ini bukan orang biasa. Dia dari keturunan Daud sebenarnya. Dia seorang bangsawan Yehuda. Bukan hanya itu saja, kalau kita melihat di pasal 1 ayat yang keempat, di situ dia memenuhi kriteria karena apa? Karena dia adalah seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang perawakannya baik, seorang yang tampan. Dalam Daniel 4 dan ayat yang pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang ke-20, kita juga melihat di situ dicatat bahwa dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang brilian, dan seorang yang berhikmat. Dan kita melihat tentu sebagai seseorang dengan semua latar belakang ini, Daniel tidak pernah terpikir bahwa hidupnya akan berujung di pembuangan di negeri asing, di daerah Babilonia, yaitu di daerah Irak pada masa kini. Dia diangkut dari Yerusalem dan dibawa ke pembuangan ke daerah Irak pada hari ini, ke wilayah Babilonia. Dia kemudian sebagai seorang bangsawan Yehuda tentu saja semestinya hidupnya akan nyaman di Yerusalem, akan berada di seputar istana di Yerusalem. Dia bisa punya akses karena dia adalah seorang bangsawan. Bukan hanya itu saja, kita melihat dia bahkan akhirnya tercerabut dari kota yang merupakan kota yang terpilih, di mana di situ ada bait Allah, ada kehadiran Allah di situ. Namun dia terbuang jauh dari tempat itu. Di sini kita melihat bahwa seringkali impian, harapan, dan rancangan manusiawi kita tidak berjalan seiring dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Demikian pula di sini kita melihat Daniel. Dalam kisah hidup Daniel ini kita melihat di sini sebagai seorang pemuda yang gagah, sebagai seorang yang punya semua kelebihan-kelebihan yang diimpikan oleh seseorang. Namun kita melihat di sini secara manusia kelihatannya masa depan Daniel ini cerah. Dia bisa saja kemudian berharap bahwa dia akan mendapatkan pendidikan yang terbaik di negerinya, lalu kemudian menikah dengan seorang wanita idaman, lalu kemudian memiliki keturunan yang bibit, bebet, dan bobotnya tidak diragukan lagi. Dan bukan hanya itu saja, dia bisa menjadi seorang negarawan yang handal. Dan di kota Allah yang kudus di Yerusalem, dia bisa melayani dan melakukan banyak hal bagi Tuhan dan bagi bangsanya dan bagi umat Allah yang terpilih. Karena semua potensi itu ada di dalam dirinya. Namun kita melihat kenyataannya berbeda. Daniel diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Situasi dan kondisi yang sulit, yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Dalam usia yang masih belia. Kalau kita melihat catatan dalam Alkitab, Daniel diangkut ke dalam pembuangan pada pembuangan yang pertama yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia kurang lebih pada tahun 605 sebelum Masehi. Saat itu usia Daniel masih belia, usia di bawah 20 tahun. Diperkirakan usianya antara 15 sampai 18 tahun. Masih sangat muda. Sebagai orang muda di usia-usia ini tentu ada banyak harapan, ada banyak impian. Seperti halnya kita sebelum wabah sampar ini melanda. Kita punya banyak harapan dan impian. Kita mengakhiri tahun 2019 yang lalu dengan resolusi, dengan harapan-harapan yang kita harapkan bahwa memasuki tahun 2020 ada banyak rancangan-rancangan, ada banyak impian-impian yang kita mau wujudkan. Namun apa yang terjadi di awal tahun 2020? Kita berhadapan
dengan situasi yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Ada impian dan harapan yang kemudian akhirnya terkikis. Seperti hanya Daniel kita melihat di sini, dia bukan hanya tercerabut dari bangsanya, dari tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan, tanah pusaka yang diberikan oleh Allah sendiri, yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada nenek moyangnya dan kepada keturunannya, termasuk buat Daniel juga. Namun dia harus tersingkir dari tanah pusaka itu. Dan bukan hanya itu saja, dia harus terbuang dari negeri, dari situasi di mana dia bisa menyembah Allah yang hidup di bait Allah. Dan dia kemudian dibawa ke negeri yang asing. Bukan hanya itu saja, dia kehilangan banyak hal, namun termasuk namanya sendiri. Nama pemberian orang tuanya pun harus diganti. Dari Daniel menjadi Beltsasar, nama asing, nama yang merujuk kepada dewa asing, dewa Bel, dewa orang Babilonia. Bukankah itu sesuatu yang merendahkan sebenarnya? Seorang pribadi yang begitu takut akan Tuhan, lalu kemudian namanya bisa diganti dengan nama yang lain, yang bahkan nama yang merujuk dan memuja dewa kafir, dewa asing. Kira-kira seperti apa kalau kita dalam posisi seperti itu? Bahkan nama kita, paling tidak identitas kita. Nama itu bicara mengenai identitas, namun bahkan identitas pun juga disingkirkan. Dalam situasi semacam ini, bagaimana kita akan menghadapinya? Dan bukan hanya itu saja, di tengah-tengah situasi yang menekan, Daniel diperhadapkan dengan tanggung jawab. Dan Daniel melayani selama kurang lebih 60 tahun di negeri asing. Dari usia belia, usia belasan tahun sampai matinya. Kalau kita membaca kitab Daniel, dia melayani di bawah kepemimpinan 4 raja. Ada Nebukadnezar, ada Beltsasar anaknya Nebukadnezar, lalu kemudian ada Darius orang Media, lalu kemudian ada Kores orang Persia. Dan Daniel melayani sampai pada tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Lebih dari 60 tahun melayani di negeri asing, dan bahkan nampaknya dia kemudian mati di usia yang cukup tua, usia 80 tahun lebih. Di negeri asing, menjadi orang asing dan mati di negeri asing. Namun yang kita lihat di sini bagaimana pengalaman-pengalaman Daniel, bagaimana kita bisa mengatakan dia menjadi seorang penakluk. Bahkan ketika impian-impiannya tidak seperti apa yang dia harapkan, kenyataan yang dia hadapi. Kalau kita melihat pada saat yang sama, seorang nabi yang lain, Yeremia melayani di Yerusalem, melayani sisa-sisa orang-orang yang tidak diangkut ke pembuangan, umat Allah yang tidak diangkut ke pembuangan. Lalu kemudian pada waktu yang bersamaan juga seorang nabi yang lain, Yehezkiel diangkut pada pembuangan yang kedua. Dan dia melayani di antara orang-orang buangan di Babilonia, di tepi sungai Kebar. Di situ kalau kita membaca kitab Yehezkiel, dia melayani di sana. Namun kita melihat Daniel dibawa ke pusat pemerintahan penguasa dunia pada masa itu. Dia berada di istana raja, melayani di pusat pemerintahan. Dan itu bukan sebuah situasi dan kondisi yang mudah bagi Daniel. Dengan tanggung jawab yang dihadapinya. Ketika kehidupan menyodorkan lemon yang asam bagi Daniel, Daniel mampu menjadi seorang penakluk dan mengubahnya menjadi limun yang segar. Tantangannya bagi kita hari ini ketika masih menghadapi wabah sampar yang melanda sampai hari ini. Bahkan sudah bermutasi, sejauh ini sudah ada 3 jenis mutasi yang baru dari sampar yang sedang melanda kita hari ini. Kita sedang disodorkan lemon di tangan kita pada hari ini. Apakah kita akan menjadi asam karena lemon yang ada di tangan kita hari ini? Ataukah kita bisa mengikuti jejak Daniel, mengubah lemon ini menjadi limun yang akan menyegarkan, bahkan bagi generasi-generasi selanjutnya ketika mereka mendengar kisah kita
pada hari ini. Kalau kita melihat dalam pengalaman Daniel di sini, kita melihat di tengah-tengah situasi yang menekan, Daniel muncul menjalani kehidupan yang bernas, kehidupan yang menghasilkan. Kehidupan Daniel tidak menjadi mandul dan kering karena diperhadapkan dengan kering dan beratnya tekanan-tekanan hidup yang dihadapinya. Namun kita melihat dalam catatan hidup Daniel, dia menjadi seorang pribadi yang bernas, yang berhasil, yang menghasilkan buah-buah. Pagi ini kita akan melihat ada 3 aspek dari kehidupan Daniel yang daripadanya kita bisa meneropong kehidupan kita sendiri. Dan biar kiranya itu menjadi inspirasi bagi kita, menjadi pendorong bagi kita untuk mengubah lemon yang ada di tangan kita hari ini. Situasi dan kondisi wabah sampar COVID yang sedang melanda pada hari ini, kita dimampukan untuk mengubahnya menjadi limun yang segar di masa depan. Yang pertama, kita melihat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Tantangan-tantangan seperti apa yang kita lihat di sini? Kalau kita melihat tidak mudah bagi Daniel ketika dia disingkirkan, tercabut dari akar di mana dia berada, di mana dia tertanam dengan harapan masa depan yang cerah sebenarnya. Namun kemudian kita melihat di sini dia diangkut ke negeri kafir, ke negeri yang asing yang tidak mengenal Allah. Di sini kita melihat dengan semua kapasitasnya yang mumpuni. Namun kita melihat justru itulah yang menjadi sumber tantangan baginya. Karena dia justru terpilih. Justru karena kualitas-kualitas yang baik dalam dirinya justru membuat dia akhirnya terpilih untuk diangkut ke dalam pembuangan. Dan justru di situ kita jumpai tantangan yang pertama ketika dia ada di dalam pembuangan. Di situ kita melihat Daniel diperhadapkan dengan tantangan untuk berkompromi. Kalau kita melihat ketika dia berada di negeri asing ini, di situ posisinya sebagai seorang tawanan. Dan sebagai seorang tawanan nampaknya Daniel tidak ada pilihan selain menurut saja. Tidak ada pilihan baginya, nampaknya begitu. Mengapa saya katakan nampaknya? Karena bahkan di tengah situasi sebagai tawanan yang tidak punya pilihan, Daniel tetap membuat pilihan. Karena kemudian kita melihat di sini tantangannya diperhadapkan dengan hidup untuk berkompromi. Jika mau sebenarnya Daniel bisa saja membuat rasionalisasi. Bukankah saya adalah seorang tawanan? Saya harus melakukan apa saja yang diperintahkan. Karena apa? Kalau melawan, nyawa taruhannya. Dan kita melihat di sini bisa saja secara manusiawi pilihan yang paling rasional dan pilihan yang paling bijak secara manusiawi adalah ikut saja, taat saja, karena dia adalah seorang tawanan. Namun di sini kita melihat Daniel tidak membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Kadang-kadang pertimbangan rasional kita belum tentu itu yang terbaik. Perspektif manusiawi kita, hikmat manusiawi kita seringkali belum tentu itu menjadi yang terbaik. Dan kita melihat di sini Daniel membuat pilihan bukan berdasarkan perspektif manusiawi semata, pilihan rasional dan masuk akal. Namun dia melihat dari perspektif Allah, dari perspektif ilahi, bahwa kalau dia berkompromi mengikuti situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya, yang memang dia seharusnya dipaksa oleh keadaan itu untuk berkompromi, maka itu berarti dia akan berjalan dan hidup dalam ketidaktaatan kepada standar Allah. Itu sebabnya kemudian di sini walaupun nampaknya tidak ada pilihan, Daniel memilih untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya, dengan standar pilihan Allah. Dia bisa saja berpikir, mengapa saya harus menaati Allah? Bukankah Allah telah mengizinkan semua ini terjadi? Bukankah Allah yang mengizinkan dia harus dibawa ke pembuangan? Berarti Allah pasti maklum dong. Betul enggak? Dia pasti maklum lah. Bahkan kalau kita mau beranjak lebih jauh lagi, Daniel bisa saja berpikir nampaknya Allah. Apalagi jangan lupa, Daniel hidup di masa bukan seperti kita ya, di mana penyingkapan ilahi sudah lengkap bagi kita. Daniel hidup di mana dikelilingi oleh banyak kepercayaan, politeisme, sehingga bisa saja ada keraguan muncul dalam hatinya. Jangan-jangan Allah yang selama ini dia layani, Allah Israel ini ternyata bukan satu-satunya Allah yang paling hebat. Karena apa? Dia tidak sanggup untuk melindungi umatnya. Dia bahkan tidak sanggup untuk melindungi kota kudusnya.
Dia bahkan tidak sanggup untuk melindungi baitnya sendiri, bait Allah dinajiskan oleh orang-orang kafir. Benarkah dia Allah yang hidup? Jangan-jangan Allah orang Babilonia lebih hebat. Buktinya Allah orang Babilonia bisa menaklukkan kota suci, bisa menaklukkan bait suci. Berarti siapa yang paling hebat? Dewa orang Babilonia, bukan? Logikanya begitu. Dan Daniel bisa saja berpikir seperti itu, yang mengizinkan dia untuk berkompromi. Namun kita melihat di sini dia tidak goyah. Dia memilih untuk tidak berjalan menurut pertimbangan rasional dan logika manusiawi semata. Dia tahu kehendak dan maksud Tuhan. Dia tahu standar kebenaran yang Tuhan mau atas hidupnya. Dan dia berani mau mengambil risiko. Dan di sini kita melihat bagaimana dia kemudian akhirnya Daniel menyatakan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Sehingga kemudian kita melihat dia tidak mengikuti seperti yang lain-lain, pemuda-pemuda yang lain ketika mereka dipersiapkan untuk menjadi karyawan-karyawannya raja. Seperti pemuda-pemuda yang lain 3 tahun mereka harus diajar, dididik, diberi makan makanan-makanan yang terbaik oleh penguasa dunia pada masa itu. Namun Daniel mengatakan, uji, tes. Saya tidak makan tapi coba tes 10 hari. Kita semua tahu kisahnya. Ketika Daniel berani bertindak, Tuhan menghargai. Dan kita melihat di situ apa yang dinyatakan dalam Daniel pasal 1. Setelah dicoba 10 hari, apa yang terjadi? Daniel dan teman-temannya, 3 teman yang lain muncul. Bahkan mereka jauh lebih baik. Fisiknya lebih sehat, lebih prima dibanding pemuda-pemuda yang lain yang makan makanan terbaik yang disajikan oleh kerajaan. Lebih cerdas dibanding yang lain. Walaupun mereka hanya makan sayur-sayuran dan minum air putih. Dan tentu saja kita melihat di sini Daniel tidak bertindak gegabah. Kalau kita melihat dalam pasal 1 ayat yang ke-10, dia juga tidak mau membahayakan para pegawai raja. Karena kalau ada apa-apa nanti kan pegawai, bukan cuma dia yang akan menanggung resikonya. Para pegawai raja yang bertanggung jawab ini mereka juga bisa menanggung akibatnya. Namun Daniel mengatakan, izinkan kita mencoba. Karena apa? Daniel tahu dalam hatinya yang terdalam, Tuhan pasti akan menolong. Ada tantangan, ada kemungkinan bisa jadi bukan cuma dia yang menghadapi resiko, tapi pegawai-pegawai kerajaan pun beresiko bisa dipenggal kepalanya karena gagal melakukan perintah raja. Namun kita melihat di sini dalam ayat yang ke-15 dari pasal 1 kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan pembelaannya. Bahkan ketika mereka ada di negeri asing, ketika mereka memilih untuk tidak berkompromi, tapi memilih untuk mempercayai Allah. Daniel percaya dan Allah menunjukkan pertolongannya. Bukankah kebenaran ini menjadi sebuah kebenaran yang menggaungkan apa yang dinyatakan dalam Matius 6 ayat 33. Dalam Matius 6 ayat 33 di situ mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi nyata dalam pengalaman Daniel. Di sini kita melihat akhirnya ketika dia menempatkan Allah dan kebenaran Allah yang terdepan, Allah menambahkan lebih dibanding orang-orang yang lain. Yang kita lihat dalam ayat yang ke-15. Kebenaran yang sama juga benar sampai pada hari ini bagi kita semua. Ketika kita memilih untuk tidak berkompromi dengan situasi dan kondisi yang ada, Allah itu setia, amin. Dia akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Kita melihat tantangan yang kedua yang dihadapi Daniel apa? Yaitu tindakan sewenang-wenang dari penguasa pada masa itu. Para pemimpin, para raja di timur dekat kuno pada masa itu, bahkan sebenarnya para raja-raja di masa kuno, di mana mereka itu begitu berotoritas, mereka begitu berkuasa, bahkan seringkali mereka bertindak dengan otoriter, dengan sewenang-wenang, bahkan nyawa manusia ada di tangan mereka.
Hidup mati seseorang ada di tangan raja. Bisa kita lihat dalam pengalaman Daniel, kita bisa lihat dalam pengalaman kalau kita membaca kitab Esther. Apa yang Esther katakan? Kalau menghadap raja saja karena tidak dipanggil raja, berani-berani menghadap raja kalau tidak dipanggil. Nyawa taruhannya. Namun menghadapi pemimpin yang sewenang-wenang, yang pongah, yang arogan, yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan bagi manusia yang lain. Dan mengharapkan yang tidak masuk akal. Kalau kita membaca kitab Daniel, raja mengharapkan yang tidak masuk akal. Masuk akal gak sih? Dia yang mimpi, dia suruh orang ceritakan mimpinya. Kalau kita baca kisah Nebukadnezar, dia tidak mau beritahu mimpinya. Bahkan kalau kita melihat mimpinya selanjutnya, dia bahkan tidak ingat mimpinya. Kalau kita melihat mimpinya yang pertama, dia sengaja tidak mau beritahu mimpinya. Kasih tahu apa yang saya mimpikan. Lalu kemudian kasih tahu saya artinya apa. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak, para penasihat-penasihat raja, orang-orang Babilonia kepada raja. Beritahu kami apa mimpimu dan kami akan memberitahu apa artinya. Lalu waktu raja tidak mau beritahu mimpinya, mereka mengatakan ini gila. Gak ada yang bisa melakukan itulah, siapa yang tahu mimpinya kalau dia gak ngomong. Tapi kita melihat, berhadapan dengan situasi ini ada tantangan. Karena raja mengatakan kalau kalian tidak bisa beritahu mimpiku dan memberitahu artinya, semua akan dibunuh. Bukan cuma para penasehat raja orang Babilonia, berarti termasuk Daniel dan teman-temannya. Mereka semua akan dibunuh oleh raja. Ada tantangan kesewenang-wenangan penguasa di situ. Namun sekali lagi kita melihat di tengah-tengah tantangan itu, hati Daniel yang terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan memberitahukan kepada Daniel apa yang menjadi mimpi raja. Dan memberitahukan maknanya apa kepada Daniel. Dan bukan hanya itu saja. Tantangan yang lain. Justru ini kan seharusnya tantangan yang kedua ini dan Daniel berhasil. Oleh penyingkapan ilahi. Dia mengetahui mimpi raja dan memberitahu penafsirannya. Tapi justru itu membuka kepada tantangan yang ketiga bagi Daniel, yaitu apa? Ada kedengkian, ada iri hati, ada kecemburuan dan persekongkolan di antara penasihat-penasihat raja yang lain, orang-orang Babilonia. Ahli-ahli nujum yang lain menjadi iri karena kemudian kita melihat Daniel menjadi orang terkemuka, dipuji oleh raja. Sangat diandalkan oleh raja dan itu justru membuka tantangan yang ketiga bagi Daniel. Berhadapan dengan kecemburuan oleh rekan-rekannya sendiri. Sesama penasehat raja. Yang akhirnya menghasilkan persekongkolan yang mau mencelakai Daniel. Justru Daniel sedang melakukan kehendak Allah. Justru karena penyingkapan ilahi yang dilakukan oleh Allah. Namun justru itu menambah masalah baru bagi Daniel. Ini sudah jatuh tertimpa tangga, kecebur got, ketimpa genteng, digigit kalajengking, komplit. Daniel ikut Tuhan sungguh-sungguh. Namun justru tantangan demi tantangan dihadapinya. Namun kita melihat di sini yang kedua. Dia bukan hanya berhadapan dengan tantangan-tantangan. Namun Tuhan menyiapkan sebenarnya ada sumber daya yang tersedia. Yang kedua, aspek yang kedua kita lihat dari situasi Daniel adalah ada resources, ada sumber daya yang tersedia sebenarnya. Dan sumber daya yang sama, resources yang sama tersedia juga bagi kita pada hari ini. Dan kalau kita melihat yang pertama di sini kita melihat sumber daya yang pertama yang tersedia adalah hati yang berserah total. Hati yang fokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berketetapan, hatinya itu bulat. Hatinya itu fokus, hatinya itu total kepada Tuhan. Kepada kebenaran Allah. Daniel pasrah bongkoan. Dan tunduk kepada kebenaran Allah dan bukan kepada kekuasaan manusia. Hatinya terfokus kepada Tuhan. Tentu sebagai seorang pemuda Ibrani, sebagai orang muda, dari kecil dia pasti telah diajar oleh orang tuanya akan kebenaran firman Tuhan. Pasti Daniel telah diajar oleh orang tuanya. Paling tidak dia pernah diajar dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23.
Orang tuanya pasti mengajarkan kepadanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau kalau kita membacanya di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Atau terjemahan firman Allah yang hidup menerjemahkan demikian, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Daniel pasti tahu kebenaran ini. Orang tuanya pasti mengajarkan dia bertumbuh dengan pengajaran ini. Itu sebabnya hatinya berketetapan untuk ikut Tuhan saja. Walaupun tantangan demi tantangan dihadapinya, Daniel berketetapan hatinya hanya tertambat pada kebenaran Allah. Apapun tantangan yang sedang dihadapinya. Sehingga di sini kita melihat ada resources ini yang tersedia, yaitu hatinya. Ada sumber daya ini yang tersedia baginya untuk menghadapi tekanan-tekanan, karena hatinya tidak terarah kepada situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya, namun hatinya terarah kepada Tuhan saja. Hatinya fokus kepada Tuhan saja dan bukan kepada situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, kita melihat, kalau kita melihat di situ bukan hanya hatinya terarah kepada Tuhan, dan mengutip, kalau kita melihat di situ mengutip bicara mengenai hati yang terarah kepada Tuhan, di situ kita bisa melihat bagaimana seorang penulis, Warren Wiersbe, di situ dia mengungkapkan, bicara mengenai hati yang terarah kepada Tuhan. Di situ berbicara mengenai bagaimana hati kita arahkan kepada Tuhan. Hati kita berfokus kepada Tuhan ketika hati kita tidak terbagi. Di situ dikatakan, the heart of every problem is the problem in the heart. Hati atau inti dari setiap masalah adalah masalah di dalam hati. The heart of every problem is the problem in the heart. And a divided heart is a defeated heart. Inti, jantung, hati dari setiap masalah adalah masalah yang ada di dalam hati. Dan hati yang terbagi, hati yang tidak fokus, itu adalah hati yang akhirnya akan menjadi terkalahkan, dikalahkan, ditaklukkan. Bukan menjadi penakluk, namun ditaklukkan oleh kenyataan-kenyataan yang ada. Bukan hanya itu saja, yang kedua kita melihat sumber daya resources yang tersedia bagi Daniel, yaitu ada akses untuk datang kepada Allah. Berdoa, kita melihat catatan Alkitab, 3 kali dalam sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari Daniel datang mencari Tuhan. Karena Daniel tahu, justru ketika lututnya tertekuk, bukan tertekuk di hadapan penguasa dunia, namun ketika lututnya tertekuk di hadapan Tuhan penguasa alam semesta, maka di situ dia bukan hanya mendapatkan kekuatan untuk melangkah menghadapi tekanan hidup, namun dia mendapatkan kemampuan untuk menjadi seorang penakluk. Kita punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan, seperti halnya Daniel. 3 kali dalam sehari dia menggunakan sumber daya ini, resources ini, sebagai sumber kekuatan baginya untuk tetap melangkah. Bukan waktu yang singkat loh. Lebih dari 60 tahun. Lebih dari 60 tahun. Hidup di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sama sekali tidak mendukung. Sampai matinya. Namun sumber daya ini menolongnya untuk bertahan. Dan yang ketiga, kita melihat ada firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam catatan Daniel, di situ kita melihat khususnya dalam Daniel pasal 9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita melihat, kita bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita melihat Daniel merujuk kepada nubuat, kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau kita melihat di situ,
Dalam Daniel 9 ayat 1 dan 2 dan kita bandingkan dengan Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi Daniel, menjadi sumber daya, menjadi resources baginya untuk melangkah, untuk membuat pilihan-pilihan, untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup. Hati yang fokus kepada Tuhan, lutut yang senantiasa bertelut, bukan di hadapan penguasa dunia, namun di hadapan penguasa alam semesta. Dan firman Tuhan yang menjadi terang, menjadi penuntun, menjadi sumber hikmat untuk membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup. Bukan hanya ada tantangan, namun ada resources yang Tuhan siapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hasilnya seperti apa? Kalau kita melihat kehidupan Daniel, hasilnya seperti apa? Kalau kita melihat dari pengalaman hidup Daniel, yang pertama, berkat, hasil, buah. Yang pertama yaitu kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ketaatan Daniel, kesetiaan Daniel akhirnya membuahkan apa? Yang pertama dan yang terutama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita melihat raja-raja yang dimana dia melayani, bukan hanya Nebukadnezar mengakui itu. Lalu kemudian kita melihat Raja Darius mengakui itu. Masih ingat kisah ketika dia dijebloskan ke dalam lubang singa? Waktu dia akhirnya keluar. Jangan lupa dia sudah tua loh. Waktu dia dimasukkan ke dalam lubang singa itu dia sudah tua. Dan apa yang Darius katakan? Tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Kesetiaan menghasilkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kesetiaan kita pada hari ini mengikut Tuhan juga akan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang akan diingat oleh generasi selanjutnya. Bagaimana di masa-masa wabah sampar melanda dunia, pandemi melanda dunia COVID-19. Keturunan kita akan mengingatnya bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada akhirnya. Dan bukan hanya itu saja. Kesetiaan Daniel menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun yang kedua, yaitu Daniel sendiri menjadi pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Kalau kita membaca apa yang dinyatakan ketika malaikat Mikael menyapa Daniel. Waktu malaikat Mikael menyapa Daniel, apa yang dikatakan oleh malaikat Mikael kepada Daniel? Hai engkau yang sangat dikasihi oleh Allah. Kesetiaan Daniel mengikut Tuhan. Hatinya yang tidak terbagi, hanya fokus kepada Allah saja, mendapatkan perkenanan dan kasih sayang Allah. Namun perhatikan di sini, menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Allah tidak berarti bahwa semua masalah akan hilang. Jangan lupa, dia sampai matinya tidak kembali ke tanah perjanjian. Dari mudanya sampai matinya hidup di tanah asing. Namun bahkan berada di tengah situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, hidupnya bernas, hidupnya mempermuliakan Tuhan. Kadang kita berpikir kalau kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyediakan yang enak-enak buat kita. Betul? Tidak betul. Tidak selalu begitu kenyataannya. Tapi apakah ketika kita menghadapi kenyataan yang tidak nyaman buat kita, itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kita? Bisa ada dua kemungkinan. Alkitab mencatat itu bisa jadi karena memang kesalahan kita, atau bisa jadi karena memang Allah mengizinkan kita. Jangan lupa Allah tidak pernah mencobai kita ya. Tapi Allah mengizinkan kita melewati masa-masa sulit itu. Agar apa? Agar namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Daniel dikasihi Tuhan. Namun dia juga tetap menghadapi tantangan. Dan dia keluar sebagai penakluk. Prinsip yang sama berlaku bagi kita pada hari ini. Kalau kita hidup mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan dalam kebenaran, situasi, kondisi boleh sulit di sekeliling kita. Namun Allah tetap mengasihi kita. Amin. Dan namanya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ketika kita tetap melangkah seturut dengan kehendak Tuhan.
Meskipun hari-hari ini semua kita tanpa kecuali, semua kita sedang disodorkan lemon di tangan kita. Pilihan kita hari ini mau menjadi asam, ataukah kita akan mengubah lemon di tangan kita hari ini menjadi limun yang akan menyegarkan bagi orang-orang di sekeliling kita dan bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Haleluya, Haleluya. Ini keyakinan kami ya Tuhan. Ini pengakuan kami. Kami mau tetap menaruh kepercayaan kami hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Katakan hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami pagi ini. Setelah kami menerima kebenaran-Mu, kami mau menjadi penakluk-penakluk seperti Daniel. Oleh sebab itu hati kami mau tetap percaya kepada Engkau saja, meskipun kami tidak mengerti. Hari ini mungkin ada di antara kami yang kakinya mulai lemah untuk melangkah, lutut yang mulai goyah, langkah yang mulai gontai, rasanya tidak mampu lagi melangkah. Ada harapan-harapan dan impian yang tercabik-cabik, masa depan yang nampak suram akibat wabah sampar yang sedang melanda pada hari ini. Namun kami memilih pagi ini hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami menaruh kepercayaan kami. Kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang setia, Allah yang kekal. Tolong kami ya Tuhan, kami yang lemah ini. Kami umat-Mu yang terbatas, kami lemah. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus mampukan kami. Biar firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Biar hati kami hanya terarah kepada Tuhan saja, bukan kepada situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kami. Rasanya sulit dan berat ya Tuhan. Namun kami bergantung sepenuhnya bukan pada kekuatan kami, bukan pada hikmat manusiawi, namun kepada Engkau saja, satu-satunya pengharapan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya bahwa setiap umat-Mu pagi ini dalam setiap situasi dan kondisi yang kami hadapi, Engkau mengenal pergumulan pribadi lepas pribadi. Engkau yang hadir secara khusus, memberi jawaban sesuai dengan situasi dan kondisi kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami satu-satunya dalam hidup ini. Biar kiranya Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.